Pemenangan pasangan calon nomor urut 2, saya tidak memuji, saya juga tidak ada berpihak kemana-mana, tapi saya akui ini adalah keberanian dari tim pasangan calon nomor urut 2, luar biasa. Artinya tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 benar-benar menunjukkan komitmen untuk hadir di tengah-tengah diskusi kita pada sore hari ini. Sedikit intermezzo sebelumnya, belakangan ini sharing session diskusi kita yang keempat, di mana pada 3 session sebelumnya kita telah membahas terkait dengan yang pertama itu suara anak muda, berapa harga suara anak muda, dan yang terakhir terkait netralitas. Nah, yang keempat ini adapun diskusi publik kita dengan tema menelisik komitmen calon wali kota dalam mencegah dan memberantas narkoba, judi, dan korupsi di Kota Pematang Siantar. Nah, sebelum saya memasuki kepada narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, izinkan saya membawakan acara ini dengan hikmat serta dengan rambu-rambu yang pas. Karena begini, ada banyak kritikan terhadap ataupun banyak tim paslon yang kepanasan dengan saya menjadi narasumber ataupun moderatornya. Ya, saya anggap kalau Anda mampu menggantikan saya silahkan. Dan juga kalau saya nggak jadi moderator juga datanglah diskusi. Ayo kita berpikir bersama-sama, berikan narasi-narasi terbaik kita untuk Kota Pematang Siantar yang kita cintai ini. Baik, langsung saja kepada narasumber kita, tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Abangda Zainul Siregar. Kepada Abangda kita mintakan pendapatnya terkait dengan menelisik komitmen calon wali kota dalam mencegah dan memberantas narkoba, judi, dan korupsi di Kota Pematang Siantar. Langsung saja, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Paras, merdeka. Karena harus merdeka dulu kita, baru bisa kita menjalankan apa yang menjadi visi dan misi kita. Baik, yang kami hormati panelis yang hadir pada sore hari ini, panitia, kami menaruh perhatian dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan kegiatan ini kiranya terus tumbuh berkembang, tidak hanya pada konteks pilkada, tapi masuk juga pada konteks mengisi pembangunan. Kenapa? Karena forum-forum seperti ini sangat dibutuhkan dalam rangka berdialog, mengisi harapan, saran dan pendapat serta kritik dari stakeholder yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Oleh karenanya kami hadir di sini karena kami menganggap forum ini adalah sebuah forum terhormat, forum di mana kita bisa saling isi untuk bagaimana Siantar ini ke depan bisa lebih baik menuju pada Siantar mantap, maju, sejahtera. Sebelumnya ada kiranya kita perkenalkan dulu. Nama saya Zainul Siregar. Saya lahir, besar, berkarir, dan sampai saat sekarang ini usia 54 tahun tetap tinggal di Kota Pematang Siantar. Keseharian saya seorang wirausaha dan juga seorang petani. Saya mempunyai tinggal di Jalan Medan, Simpang Kapok, Kelurahan Tanjung. Mempunyai istri, insya Allah harus satu. Kita nggak tahu, mana tahu karena tergantung Sang Pencipta. Kalau memang menemukan jodoh lagi, kita nggak bisa membantah takdir dari Sang Pencipta. Anak ada 5. Yang paling besar namanya Ridho Masyaro Siregar. Ini sekarang sudah bekerja dan selesai kuliah dari Universitas Islam Negeri.
Sumatera Utara atau INSUP. Menyandang gelar sarjana ekonomi dan alhamdulillah rezekinya dipakai di salah satu perusahaan besar di Sumatera Utara, yaitu perusahaan baja. Anak nomor 2 ini juga sudah selesai kuliah, tamat juga dari UINSUP jurusan hukum pidana. Nomor 3 sekarang masih kuliah di Unimed, mengambil jurusan tata boga. Yang nomor 4 masih kuliah di Stikom Kota Pematang Siantar. Dan yang nomor 5 paling kecil, ini paling bontot, jaraknya sama orangnya sangat jauh, jadi masih kelas 1 Samaria di MTSN Negeri Kota Pematang Siantar. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, panitia sekalian, tema kita hari ini adalah menelisik komitmen calon wali kota dalam memberantas judi, narkoba, dan korupsi. Dalam visi misi pasangan calon mantap sang petarung, bahwa di visinya jelas, yakni Siantar mantap, maju, sejahtera. Mantap itu berarti sumber daya manusianya harus dibenahi. Nah, oleh karenanya yang kedua, maju. Karena kalau sumber daya sudah dibenahi, maka mengarah kepada maju. Kalau sudah maju, kita yakin Siantar akan menjadi sejahtera. Nah, komitmen apa yang ditawarkan oleh pasangan calon kita? Misi yang tertuang dalam visi misi itu termaktub dalam poin pertama di visi misi pasangan calon kita, yakni memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa penyakit judi dan narkoba ini adalah penyakit yang sangat mempengaruhi baik secara jasmania maupun rohania. Oleh karenanya komitmen pasangan calon kita ini sasaran utamanya. Bagaimana caranya? Karena kewenangan yang terbatas untuk penumpasan narkoba, pasangan calon kita akan membuat sebuah kegiatan-kegiatan kepada generasi muda atau istilah kita generasi Z, membangun fasilitas-fasilitas kegiatan. Kenapa? Karena dengan upaya diperbanyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh generasi-generasi muda, berharap kita di sana nanti bisa terhindar setidaknya atau mengeliminir dari meningkatnya peredaran narkoba. Yang kedua, pembangunan sisi rohani ini menjadi sebuah harga mati bagi pasangan calon kita, maka akan memberdayakan seluruh potensi aset yang ada di Kota Pematang Siantar dengan memberikan perhatian khusus dalam pengembangan rohani masyarakat Kota Pematang Siantar. Rekan-rekan mahasiswa, narkoba dan judi ini adalah musuh kita bersama, dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tapi terkhusus tanggung jawab kita sendiri sebagai warga masyarakat. Oleh karenanya kami himbau, mari kita bekerja sama-sama bekerja. Kalau sudah ada indikator pengembangan narkoba di daerah kita masing-masing, kita harus bersuara dan kita harus berani menantangnya. Terkait tentang komitmen pasangan calon pemberantasan korupsi, yang pertama, bahwa dalam rangka membina sumber daya dan jasmani dan rohani para penyelenggara pemerintahan, terkhusus
OPD, SKPD, mulai dari level terendah yakni lurah, camat, OPD atau eselon 2. Pasangan calon mantap serta petarung telah berkomitmen bahwa dalam penempatan pejabat tanpa ada transaksional. Jadi pasangan calon ini mengajak seluruh ASN itu untuk mereka bekerja lepas, bekerja bebas, dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi di Kota Pematang Siantar. Kenapa? Karena korupsi ini berawalnya dari instansi-instansi pemerintahan. Hal ini bisa kami rasakan sendiri ketika pada domen atau pada kontestasi pilkada yang sedang berlangsung saat sekarang ini. Coba kita bayangkan perpanjang tanganan lurah melalui RT RW-nya sudah melakukan intimidasi, sudah melakukan pergeseran hak-hak masyarakat miskin hanya gara-gara persoalan kepentingan sesaat. Itu kami rasakan ada beberapa titik, diantaranya di Kelurahan Pondok Sayur, di Kelurahan Tanjung Pinggir, bahkan di Kelurahan Karo. Itu ada kita rasakan secara langsung. Oleh karenanya kita pastikan bahwa ketika pasangan calon Mangatas Ade Purba memimpin di Kota Pematang Siantar, hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Itu pengantar dari kami. Yang terakhir, komitmennya dalam rangka peningkatan sumber daya, mengurangi terjerumusnya generasi muda pada kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Program pasangan calon kita yakni jika dipercaya oleh masyarakat dan diridhoi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa memimpin Kota Pematang Siantar, maka tawaran program pasangan calon kita adalah 1 rumah, minimal 1 sarjana. Kami kira itu pengantar dari kami. Kami sangat berharap ada kritik, ada saran apa yang harus bisa kami tampung untuk kita masukkan dalam program-program perbaikan pemerintahan Kota Pematang Siantar ke depan. Kami kira itu, moderator, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Horas, merdeka, merdeka. Baik, terima kasih kepada Abang Jainul Siregar selaku tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Sebelum kita memasuki sesi pembanding nih Bang, karena kan sifatnya ini kalau kemarin diskusi biasa dengan narasumber, kemarin kan di undangan 4 ternyata memang petarung ya memang betul petarung gitu, kita akui petarung memang betul petarung. Nah, sebelum saya memasuki sesi pembanding, saya punya pertanyaan nih Bang, terkait dengan tadi apa yang Abang sampaikan. Ada banyak beberapa yang saya catat. Yang pertama terkait pemberantasan narkoba, juga dengan komitmen pemberantasan judi dan korupsi yang ada di Kota Pematang Siantar. Saya ingin bertanya terkait penjabaran poin-poinnya Bang. Nah, di mana kita ketahui bahwasannya Sumatera Utara hari ini menduduki peringkat 1 peredaran narkoba di Indonesia. Nah, kira-kira selain misi tadi Bang, kira-kira program apa nih Bang yang akan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 jika terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar? Dan yang kedua Bang, kita mengetahui bahwasannya sama-sama hari ini di mana perputaran siklus judi itu bukan hanya bersifat manual ya Bang, bukan hanya secara langsung, tapi bersifat online, dan di mana kita ketahui bahwasannya di masing-masing kota itu ada operatornya Bang. Kira-kira nanti ketika Bapak Mangatas selaku calon wali kota nomor urut 2 sebagai
ibaratnya ketua kelas lah dalam Forkopimda. Kira-kira apa arahan nih Bang untuk aparat penegak hukum yang ada di Kota Pematang Siantar ini? Langsung saja Bang, sebelum saya arahkan ke pembanding Bang. Baik, terkait program yang pertama itu adalah jargon dari pasangan calon ini, rakyat tidak lapar, harga sembako terjangkau, tersedia lapangan kerja, jalan mulus. Maka ketika pasangan calon ini terpilih, apa yang akan dilakukan program-program ke depan? Yang pertama, program memantapkan rakyat sejahtera. Program yang dilaksanakan adalah program berobat gratis dengan KTP. Yang kedua, pembangunan sekolah dan universitas negeri. Yang ketiga, program perbaikan rumah ibadah dan gedung dakwah. Yang keempat, pemberian insentif guru PAUD, honorer dan guru swasta. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan mensejahterakan tenaga pendidik, baik yang bernaung di bawah Ditjen maupun di bawah Kementerian Agama. Yang keenam, peningkatan insentif RT, RW, dan LPM. Yang ketujuh, peningkatan dana bantuan organisasi. Yang kedelapan, melanjutkan kegiatan-kegiatan syiar agama. Yang kesembilan, melakukan pembangunan dan perbaikan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan dan perlindungan sosial, baik itu formal maupun non formal. Yang kedelapan, pemerataan lapangan kerja terkhusus bagi penyandang disabilitas. Program solusi perkotaan berkelanjutan, yakni pembangunan jalan-jalan yang dalam jargonnya jalan mulus, dengan catatan bahwa pasangan calon ini telah berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan tidak lebih dari kewajiban 10%. Selanjutnya, yang jalan-jalan yang menjadi penghubung baik kecamatan kelurahan, yang ini nanti bisa menopang bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, terkait tentang sampah, yakni insentif pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan membangun teknologi pengelolaan sampah terpadu di setiap pengumpulan sampah, terkhusus TPA Tanjung Pinggir. Jadi artinya pengelolaan sampah nanti itu tidak tertumpu pada satu titik, tapi ini dikelola di setiap tingkat kelurahan, bahkan sampai di tingkat RT RW, yang artinya sampah ini nanti akan dikelola yang bisa mengarahkan kepada menghasilkan dana yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ini dalam komitmen mengatasi sampah. Yang kedua, Pematang Siantar mantap, menyala, dan aman. Penerangan lampu jalan, CCTV yang terintegrasi, ini terkait keamanan dan kenyamanan. Terus pembangunan ekopark atau penataan kawasan harta budaya. Program milenial dan Gen Z, ini pasangan calon mantap sang petarung ini berkomitmen bahwa satu keluarga satu sarjana. Jadi artinya pasangan ini tidak mau lagi mendengar ada masyarakat Kota Pematang Siantar yang hanya gara-gara ekonomi tapi tidak bisa melanjutkan sekolah, kecuali memang anaknya nggak mau sekolah. Selanjutnya, beasiswa SD, SMP, SMA ini memang terkhusus bagi siswa-siswi yang berprestasi. Program magang kerja, jadi artinya ketika pasangan calon ini nanti dipercaya, magang kerja itu sudah ditempatkan di kantor-kantor pemerintahan kota dengan bekerja sama instansi tenaga kerja atau dinas tenaga kerja. Jadi magangnya itu ada di SKPD ini sehingga Siantar itu bisa menghasilkan produk tenaga kerja yang handal.
Yang kedua, yang selanjutnya program perluasan lapangan pekerjaan di Kota Pematang Siantar dengan menghadirkan investor bidang industri. Sesuai dengan tata ruang Kota Pematang Siantar dalam program jangka panjangnya bahwa Siantar Martoba itu adalah wilayah perluasan kota. Jadi ini akan ditindaklanjuti program ini oleh pasangan calon nomor 2, mantap sang petarung. Selanjutnya pengadaan bus sekolah gratis. Selanjutnya pembangunan youth center dan gelanggang olahraga bagi pemuda. Kita sama-sama tahu sekarang generasi kita untuk berolahraga sudah bingung mencari arenanya di mana. Kita tahu bagaimana kondisi stadion kita. Mudah-mudahan atau insya Allah pasangan calon kita berjanji kalau dipercaya oleh rakyat dan direstui oleh Tuhan, maka stadion Sang Nawalu akan menjadi salah satu pusat kegiatan atau gelanggang olahraga bagi generasi muda. Selanjutnya program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Ini janji pasangan calon kita adalah peningkatan insentif kader dan dana operasional Posyandu, Posbindu dan PKK, pemberian makanan tambahan bagi anak-anak balita. Ini untuk mengatasi meningkatnya stunting bagi anak-anak balita. Selanjutnya pembinaan terhadap lansia sehat dan bahagia, serta jika nanti pasangan calon ini terpilih dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan perempuan, maka pasangan calon ini akan membangun satu atau memberikan bantuan modal usaha bagi perempuan pengusaha dan perempuan kepala keluarga. Jadi artinya ke depan ini dilaksanakan secara bertahap, bergelombang, pembinaan kepala-kepala keluarga, dia bisa memproduksi tambahan dari ekonominya. Itu kami kira pemaparan tentang program apa saja nanti yang akan dilaksanakan oleh pasangan calon nomor 2 jika dipercaya dan terpilih menjadi pemimpin di Kota Pematang Siantar. Saya kira itu aja, moderator. Cek, baik Bang. Sebentar Bang, tadi mohon maaf Bang, tadi kan terima kasih Bang atas pemaparan programnya. Namun tadi pertanyaan saya, komitmen di sini kan Bang, saya minta program apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 terkait tingkat pengguna narkoba di Kota Pematang Siantar ini Bang, dimana hari ini di Kota Pematang Siantar ini menjadi kota dengan nomor urut 3 pengguna narkoba di Sumatera Utara, yang dimana Sumatera Utara ini menjadi provinsi yang narkobanya sangat tinggi Bang. Kira-kira dari pemaparan program Abang tadi satu pun tidak ada berbicara tentang penanganan narkoba. Dan yang kedua Bang, terkait dengan judi ini Bang, judi ini kita lihat sebagai media bukan hanya dilakukan oleh masyarakat kalangan kelas atas, namun masyarakat kelas bawah, yang dimana hari ini dipermudah dengan adanya aplikasi-aplikasi online, pinjaman online. Nah, kira-kira program apa Bang yang akan dilakukan terkait dalam mengentaskan judi dan narkoba selaku wali kota Bapak Mangatas nantinya jika terpilih sebagai Forkopimda atau Kepala Forkopimda di Kota Pematang Siantar. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih moderator. Jadi yang pasti ini kan pemberantasan narkoba ini sudah menjadi program atau konsep nasional. Maka sebagai pemerintahan daerah berkewajiban untuk menjalankan penumpasan narkoba tersebut. Apa yang akan dilakukan ke depan? Yang pertama, kita pastikan pasangan calon ini akan berkoordinasi terutama kepada pihak aparatur penegak hukum. Artinya kita berdiskusi, bersharing kepada pihak kepolisian khususnya yang menjadi tulang punggung dalam pemberantasan narkoba ini untuk bisa bekerja
semaksimal mungkin bekerja sama dalam penuntasan narkoba ini, karena narkoba ini adalah musuh kita semua. Bahkan narkoba ini yang bisa merusak generasi kita ke depan. Yang selanjutnya terkait perkembangan judi, ini juga pasti seperti kita ini juga sudah menjadi program nasional. Kuncinya adalah bagaimana Kementerian Infocom ini bukan hanya judi yang nyata. Contoh media online sekarang ini sudah sangat luar biasa membumi. Nah, di sini kita pastikan calon kita nanti juga akan berkoordinasi kepada Muspida Plus, terkhusus nanti melalui APH akan meminta kalau memang ada kewenangan nanti diberikan bisa, tapi saya kira ini kan program nasional. Ini kuncinya adalah akun-akun yang berbau judi itu memang pemerintahan kita harus tegas sudah menyatakan, dan kita coba usul kalau bisa ini diturunkan di daerah itu bisa memblokir akun-akun yang berbau judi dan permainan ketangkasan. Kami kira itu, moderator. Baik, terima kasih Bang. Langsung saja tadi ada beberapa jawaban. Yang pertama tadi bersinergi dengan pemerintah pusat, dan yang kedua tadi meminta turunan terkait pemberantasan judi online yang ada apabila bisa daerah Kota Pematang Siantar ini memblokir akun-akun ataupun situs-situs judi lainnya. Nah, langsung saja kita memasuki sesi pembanding kepada kira-kira aktivis lah tuh ngomong kan, aktivis Kota Pematang Siantar, Tuan Besar Andri Napitupulu. Langsung saja Tuan Besar, kira-kira apa pembanding dari Tuan Besar terkait dengan judul yang kita angkat, yaitu menelisik komitmen calon wali kota Pematang Siantar dalam memberantas judi, narkoba, dan juga korupsi di Kota Pematang Siantar. Langsung saja. Iya, terima kasih moderator. Mungkin kalau memperkenalkan diri sudah kenal semua ya moderator. Ya baik, terima kasih. Mungkin kita apresiasi kawan-kawan, di sini ada salah satu tim sukses pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Kota Pematang Siantar yang hadir di sini. Dari 4 paslon ini ternyata ada satu tim yang mampu dan mau berjumpa dengan kita. Maaf Bang, walaupun hari ini kita sedikit di sini, tapi kita disiarkan langsung oleh Bang Fawar, dan mungkin tidak sedikit pengikut dari Bang Fawar di sosial media. Terkait soal beberapa hal yang Abang sampaikan, visi misi sebenarnya kita harus krusialnya dulu harus yang kita bahas. Ada 3 poin bahwa hari ini yang menjadi krusial yang paling penting kita hadapi di Kota Pematang Siantar adalah narkoba, judi, dan korupsi. Bagaimana semuanya ini kita akomodir visi dan misi 10 visi dan misi mengatasi lalai dan ade purba. Lantas 3 poin ini tidak mampu kita sinergikan, bahkan kita cegah. Nah, ini sebenarnya harus kita kupas tuntas dari mahasiswa. Kalau aku mengatakan Bang, dari beberapa visi yang Abang sampaikan, kalau kami dari mahasiswa 65.000 suara anak muda Kota Pematang Siantar, apakah anak muda harus mengikuti arus visi dan misi? Mungkin tidak. Tapi bagaimana visi misi mengatasi lalai mengikuti arus dari anak muda? Kan kira-kira seperti itu. Kami nggak mau seperti air yang ikut arus terus, ikut arus. Kami harus seperti ikan yang melawan arus. Nah, itulah kami diciptakan sebagai kaum anak muda, apalagi Gen Z yang hari ini adalah kritis. Kalau kita hari ini sampaikan 3 poin ini Bang, ya aku kira Bapak mengatasi lalai tidak mampu untuk 5 tahun untuk memberantas ini semua. Apalagi Kota Pematang Siantar nomor 3, kalau nggak salah narkoba nomor 1 di Provinsi Sumut itu Tanjung Balai, 2 Sibolga, 3 Siantar atau Simalungun. Dan Provinsi Sumatera Utara menduduki nomor 1 narkoba, paling banyak pemakai narkoba. Dan ya aku bukan memberitahukan bahwa aku juga pernah menyuarakan ini di Mabes Polri 2 kali Bang, melakukan demonstrasi di Mabes Polri bahwa ayo dong Kapolda Sumut ganti. Bagaimana Bapak mengatas untuk melakukan koordinasi kepada Kapolda Sumatera Utara
Jangan seakan-akan kita di Siantar ini kita buat lapangan, membagusi lapangan Sangnawalu, kita perbaiki bus-bus untuk sekolah, tapi pemuda banyak kali pakai narkoba, Bang. Nah ini harus kita cegah. Bahkan banyak dampak-dampak negatif ketika anak muda memakai narkoba, malas-malasan paling utamanya. Bagaimana visi misi Bapak Mangatas itu untuk mengakomodir semuanya janji-janji politik, bahkan untuk menuntaskan semua visi misinya, lantas aku kira tidak segampang itu, karena malas-malasan itu terpengaruh dari narkoba. Yang kedua, bagaimana kalau aku membandingkan, ayo dong, mulai hari, karena aku lihat di sosial media lagu-lagu yel-yelnya Pak Mangatas, gaskan, ayo kita gaskan di titik-titik narkoba di Siantar ini. Kita mulai bagaimana mensosialisasikan apa sebenarnya yang mau kita lakukan. Contoh, gaskan, weh, kan itu kan yang aku dapat informasi itu dari anak muda ya kan, Bang, yang membuat yel-yel itu diakomodir dan diciptakan oleh anak muda. Dan itu kalau nggak salah orang-orang Simalung juga ada yang terlibat di Kota Matang Siantar. Tapi no problem lah. Kita lanjutkan, Bang. Di belakang pajak Oras, salah satu titik terbesar. Bagaimana untuk meminimalisir semuanya? Pelan-pelan kita buat, Bang. Contoh, kita buat kegiatan-kegiatan kecil atau kepemudaan untuk meminimalisir orang-orang yang terlalu banyak di rel-rel kereta api. Terlalu banyak. Asal aku lewat itu, Bang. 10-20 orang yang piket-piket itu ada di situ. Bagaimana pola pikir Bapak Mangatas untuk mengikuti arus dari pola pikir anak muda memberantas itu? Itu sebenarnya yang harus kita selesaikan dan usut tuntas. Soal narkoba, apalagi di Kampung Karo, baru di Tanjung Pinggir. Ini sangat bahaya kalau kita bilang untuk membuat segala macam hal, membuat minibus. Toh juga gadis-gadisnya juga pernah terlibat, bahkan anggota dewan juga terlibat. Kan ini menjadi masalah krusial. Itu yang harus kita kupas tuntas. Nah, kita selesai dalam soal krusial narkoba. Selanjutnya soal judi. Di belakang Paradep, di Jalan Cokro, beberapa titik-titik Kota Matang Siantar ini, ternyata orang-orang masyarakat lah yang ikut berperan dalam permainan judi online ini, gelandang permainan atau yang singkat dengan gelper. Bagaimana anak muda untuk mengkolaborasikannya kepada pemimpin yang baru nanti? Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama. Jangan mohon maaf, Bang, jangan seakan-akan Bapak Mangatas Silalai dan Adik Purba menggunakan anak muda, gaskan, weh, kan? Jangan seakan-akan digunakan anak muda, tapi anak muda setelah dipilih nanti Bapak Mangatas lupa sama anak mudanya. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai Bapak Mangatas kalau terpilih dia lupa. Yang paling krusial yang 3 ini, atau dari 3 ini kita saring lagi. Kita narkoba ini bagaimana kita eksekusi untuk pemberantasannya. Itu mungkin soal judi. Kalau aku bilang judi mungkin masih terlalu sedikit, nggak terlalu banyak kalau di Kota Matang Siantar. Kalau gelper yang lebih banyak itu daerah Deli Serdang dan Medan Serbelawan dan sebagainya. Kalau kita bilang kalau judi online, wah pasti mungkin di sini banyak yang main judi online. Tapi bagaimana inisiatif kita bersama, karena kan gimana lah anak muda, ya mungkin aku juga terlibat dalam judi online, pernah terlibat. Tapi ketika aku mengetahui, oh ini sistem dilawan, bagaimana untuk kita kesinambungkan pola berpikir calon pemimpin kita di Kota Matang Siantar terkait judi ini, judi online bagaimana ya? Ya mungkin buat kegiatan-kegiatan yang seperti abang sampaikan melalui visi misi, membuat kegiatan-kegiatan yang contohnya memperdayakan anak muda, menggali potensi anak muda melalui kegiatan-kegiatan itu kita cukup apresiasi lah, dan mungkin memang itu kegiatan positif. Tapi semoga dalam hal kritik yang aku melalui perbandingan yang aku sampaikan sama Bapak Mangatas dan Kakak Ade Purba yang kemarin katanya aktivis. Kakak itu bilang aktivis sama aku, mungkin ayo dong anak-anak muda kita ciptakan di Kota Matang Siantar dan kita kembalikan
anak muda kreatif di Kota Pematang Siantar ini. Yang terakhir mungkin ini korupsi. Kalau kita bicara korupsi, Bang, ini sebenarnya dari hati lubuk dalam para pelaku-pelaku ini harus kita gali. Karena pelaku korupsi ini atau yang berperan dalam yang melakukan korupsi ini, kita tanyakan dulu hatinya, kenapa dia melakukan korupsi? Nah, kan gitu. Kalau aku bicara korupsi sih di Kota Pematang Siantar ini banyak sebenarnya yang melakukan hal-hal kezoliman, bahkan yang menghabiskan anggaran-anggaran. Tapi pesan yang aku sampaikan dalam untuk membandingkan di kepemimpinan sebelumnya, ayo dong sampaikan kepada kadis-kadis atau pejabat-pejabat daerah yang akan dipimpin oleh calon yang akan menang nanti. Kalau contohnya Bapak Mangatas menang, seperti Pak Prabowo, mungkin apresiasi aku untuk melihat baru beberapa bulan sudah mengusut tuntas sekitar 27 kasus korupsi. 27 kasus korupsi yang dituntaskan dalam waktu 2 minggu. Ya kan, 2 minggu dituntaskan Bapak Prabowo selaku Presiden RI. Lantas bagaimana calon pemimpin yang hari ini hadir, yang diwakili oleh Bang Jainul selaku tim sukses kemenangan Mangatasi Lalai dan Ade Purba, apakah Siantar bisa mencoret nama baik bahwa zona Kota Pematang Siantar tidak termasuk zona korupsi? Itu yang harus kita selesaikan dan harus kita berantas. Bagaimana cara memberantasnya? Mungkin tidak terlalu banyak aku memberikan masukan untuk memberantas korupsi, karena orang-orang pelaku, dan aku belum jadi pelaku korupsi karena aku kan belum pejabat, Bang. Ya, kalau aku sampaikan bagaimana memberantasnya, yuk untuk membuat pelatihan kepada pejabat-pejabat yang akan memimpin atau memimpin di Kota Pematang Siantar. Dalam arti begini, kalau Pak Presiden, menteri-menterinya dibuat pelatihan-pelatihan militer, ya mungkin gimana cara calon yang datang ini, kalau terpilih dia kan, terpilih abang itu, gimana caranya? Mungkin orang abang selaku senior, bahkan sesepuh petua bisalah diseringkan agar tidak terdampak kita Kota Pematang Siantar ini sebagai zona yang memakan anggaran daerah, bahkan terlibat dalam zona korupsi. Ya mungkin itu yang bisa aku sampaikan dari kalangan mahasiswa. Oh, terakhir Bang, Siantar hari ini penurunan degradasi gerakan. Aku pernah ikut kegiatan, diundang Armada Simorangkir. Ada janji politiknya Kak Ade, kok nggak salah, Kak Ade, bahwa bagaimana mengaktifkan kemahasiswaan ini kembali di Kota Pematang Siantar. Nah, itu aku rasa untuk memunculkan kembali gerakan-gerakan di Kota Pematang Siantar ini. Bahkan lihatlah hari ini kalangan mahasiswa sibuk dengan internal, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan hal sebagainya. Karena apa? Pemerintah tidak mampu untuk mengakomodir anak-anak muda. Contoh aku, contoh Bill, contoh dan sebagainya datang. Apa yang bisa mampu pemerintah hari ini berikan kepada kami? Ya kami cuma bisa nongkrong. Ya kami bisa di kos menunggu petunjukkah atau ada kegiatan seperti ini. Bahkan kalau nggak ada kegiatan, apalagi yang melakukan, tidur lah Bang. Tapi kalau ada kegiatan, kami juga berpikir uang pengeluaran. Nah, bagaimana Bapak Mangatas untuk menciptakan itu? Apakah mampu? Kita saksikan untuk siapakah yang akan memimpin. Apakah Bapak Mangatas dan Ade Purba akan memimpin Kota Pematang Siantar? Kita tagih janji politiknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa tadi penyampaian dari Bung Andri. Langsung saja kita masuki sesi pembanding yang kedua, datang dari akademisi Bang Bismar Sibuya. Langsung saja Bang, terkait dengan komitmen seputaran memberantas narkoba, judi dan korupsi di Kota Pematang Siantar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memang
harus diapresiasi betul bahwa dari keempat calon yang diundang hanya tim pemenangan calon nomor 2 yang berkesempatan hadir di sini. Saya lebih mikirnya positif, mungkin bukan tidak berani, bukan tidak punya mental, tapi mungkin sibuk. Mungkin saking sibuknya mereka, untuk kita yang muda-muda ini kurang waktunya mungkin. Terus yang kedua kan Bang, karena baru lewat tadi odong-odong itu, ya kalau misalnya Pak Mang atas menang, kalau boleh odong-odong itu didisiplinkan lah, kayak mana caranya Bang. Itu dulu Bang. Karena yang naik anak-anak kan Bang, lewat lagi deh Bang. Yang naik anak-anak, lagunya lagu DJ, ada kaitannya nanti itu ke narkoba ya. Jadi semacam pengkondisian dia Bang kan. Oke. Karena saya sebagai pembanding mungkin juga perlu pemaparan sedikit. Yang pasti akan lebih singkat dari saudara Andre, karena dia bercampur mungkin surat-suratnya selama ini Bang, kurang ditanggapin sama pemerintah ini memang. Ya kan Andre? Jadi memang menurut data, dan kebetulan kami kemarin nonton debatnya Pak Bobi sama Pak Edi, memang Sumut ini kan nomor 1 di Indonesia narkobanya Bang. Dan berbeda sedikit dengan data yang didapat Andre tadi sama mungkin Sibil. Saya lihat dari Kompas waktu Januari 2024 ini, Sumut ini urusan narkoba nomor 1, Siantar nomor 2, nomor 1-nya Medan. Medan itu luas wilayahnya sekitar 265 km persegi ya. Siantar itu hanya 76 km persegi. Jadi 1:4. Jadi kalau misalnya dikalkulasikan dari segi kuantitasnya, kalau seandainya Siantar ini sama luasnya sama Medan, berarti Siantar nomor 1 narkobanya Bang. Nah kira-kira gitu dia. Jadi terkait 3 hal yang krusial ini kata Andre tadi Bang, judi, narkoba, korupsi, ini kan pidana yang algoritmanya luar biasa. Jadi kalau misalnya memang mungkin banyak hal-hal yang perlu difokuskan sama pemerintah, tapi kami yang muda ini melihat 3 hal yang krusial ini luar biasa algoritmanya. Contoh misalnya narkoba. Narkoba itu tidak hanya hubungan narkoba, tidak fokus ke narkoba, tapi narkoba itu bisa mendatangkan pembunuhan, pembegalan, pemerkosaan, demoralisasi pemuda, mengancam masa depan anak muda. Jadi dari narkoba itu lahir banyak pidana gitu, lahir banyak kriminal bisa. Begitu juga dengan judi. Jadi judi ini juga bahkan menurut saya lebih seram judi daripada narkoba. Karena kalau narkoba hanya mengancam orang-orang yang mungkin otaknya udah hampir mereng ya Bang. Nah kalau judi ini Bang lain cerita pula. Si Andre aja yang seorang intelektual sempat dia katanya pakai judi Bang. Jadi judi ini mungkin nggak bisa sebatas di belakang paradem, di belakang di mana lagi Andre? Banyak kali info ya. Jadi judi ini kan justru yang mengkhawatirkan judi online. Yang dulu judi itu biasanya bapak-bapak yang main judi. Sekarang mama-mama pun ikut main judi. Anak gadis pun ikut main judi. Padahal dulu kalau misalnya kita lihat main judi anak gadis seram kali rasanya. Kayak gangster kali dia kalau main judi perempuan. Sekarang perempuan, mahasiswa, remaja udah main judi. Mama-mama pun ikut main judi slot. Maka mungkin ya perlu perhatian serius. Nah terkait korupsi, saya kebetulan kekurangan data terkait korupsi di Pematang Siantar. Apakah Siantar ini termasuk sarang korupsi yang besar apa tidak? Tapi kalau kita kilas balik Bang, 15 tahun yang lalu kalau kita ketemu sama orang yang narkobaan kayaknya haram kali berteman gitu. Begitu juga dengan yang penjudi, kayaknya kalau ada yang penjudi seram kali. Nah hal yang mau saya sampaikan di sini Bang, pemerintah menyadari atau tidak, tapi menurut pengamatan analisa saya, ada semacam pengkondisian di sini. Kalau dulu narkoba, judi, korupsi itu kayaknya seram. Waduh, seram kali itu bapaknya koruptor. Kayaknya sekarang kita ini udah biasa kalau sebelah kita ada koruptor. Biasa aja, be aja gitu. Dulu kayaknya kalau ada kawan kita narkobaan, seram kali narkobaan itu. Kayaknya sekarang, itu tukang ganja itu, sabu itu. Udah biasa aja kayaknya. Kayaknya orang yang narkobaan itu udah kita anggap biasa. Jadi menurutku ada pihak-pihak yang sengaja mengkondisikan ini seolah-olah bahwa narkoba, judi dan korupsi itu bukan hal yang berbahaya. Padahal ini hal yang harus diperhatikan serius. Karena kalau sempat berapa tahun ke depan bahwa narkoba, judi dan korupsi itu dianggap hal yang biasa, maka
tidak perlu penanganan serius. Dan saya beranggapan keempat calon ini bukan terkhusus ke calon yang datang. Keempat calon ini memang tidak memberikan penjabaran yang mendetail atau solusi yang konkret dalam pemecahan masalah narkoba, judi, dan korupsi di Kota Bang Siantar. Karena bisa saja menurut analisa saya, bisa saja mungkin keempat calon ini tidak menganggap bahwa narkoba, judi, dan korupsi itu masalah yang serius, sehingga tidak dimasukkan dalam visi misinya, mungkin terlewatkan. Maka dari saya sebagai pembanding menyarankan, ya kalau masih bisa disisip lagi, kalau boleh urusan narkoba, judi, dan korupsi harus dimasukkan dalam visi misi dan memiliki konseptual penyelesaian yang konkret lah, secara konseptual, kira-kira begitu Bang. Nah, ada masalah sedikit Bang, menurut riset sederhana saya, pernah saya lakukan riset sederhana. Kita orang Siantar pada umumnya, mungkin secara di seluruh Indonesia hampir sama, tapi saya risetnya di Pematang Siantar. Antara tiga kata ini, tahu, mau, dan dilakukan. Semua orang tahu bahwa narkoba, judi itu, korupsi itu berbahaya, dan semua orang mau menuntaskan itu. Tahu kau narkoba bahaya? Tahu. Mau kau kita tuntaskan itu? Mau. Udah kau lakukan? Belum. Nah, semua terhenti dilakukan itu. Semuanya tahu narkoba bahaya, semuanya tahu judi berbahaya, tapi tidak mau diberhentikan. Seperti si Andre ini Bang, aku yakin dia belum memberhentikan judinya. Mudah-mudahan setelah tahu dia judi itu berbahaya, mau dia memberhentikannya, maka harus diberhentikannya supaya bisa jadi contoh, karena dia termasuk ikon di Pematang Siantar ini, itu anak muda ya. Jadi mulai besok mungkin si Andre udah mendeklarasi, saya Andre memberhentikan judi online, mari kawan-kawan kita berhentikan judi online. Nah, kira-kira gitu. Itu mungkin pemaparan singkat dari saya sebagai pembanding. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, sangat bernas sekali tadi dua pernyataan dari pembanding terkait dengan komitmen pemberantasan narkoba, judi, dan korupsi di Kota Pematang Siantar ini. Sebelum kita kembali kepada Bang Jainul tadi terkait dengan tanggapan, ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama tadi ada saran dari Bang Bismar terkait dengan visi misi tadi Bang. Bahkan kami juga telah membaca sebelum dialog ini Bang, ternyata dari 4 paslon ini satu pun tidak ada yang menyisipkan komitmennya terkait dengan pemberantasan narkoba, judi, dan korupsi di Kota Pematang Siantar ini. Mungkin karena Abang berani datang ke sini, Abang ketua tim, langsung saja Bang, kira-kira bisa dimasukkan, inilah hasil rekomendasi dari kami. Nah, langsung saja Bang terkait dengan dua pernyataan tadi, mohon ditanggapi Bang. Baik, makasih Bung Andre. Dua pembanding kita tadi, saya sengaja tadi nggak paparkan penyelesaian. Tapi kalau kita punya komitmen sama ingin memberantasnya, karena tidak bisa pemerintah sendiri kalau tidak didukung oleh masyarakat itu. Saya pastikan dalam perlindungan masyarakat, maka pemerintah akan menerapkan setiap lingkungan-lingkungan itu harus ada linmasnya. Maka linmasnya ini bersama masyarakat akan bertanggung jawab melakukan pengawasan-pengawasan di lingkungan yang masing-masing terkait dengan penyakit moral ini tadi. Karena ini memang harus dibumihanguskan. Maka kita pastikan nanti kalau Mang Atas Adi menang ini, linmas ini menjadi salah satu satgasnya pemberantasan narkoba dan judi. Yang kedua, kita pastikan bahwa judi ini kita harus klarifikasi, karena ini juga termasuk penyakit yang harus diobati. Saya termasuk salah seorang yang trauma tentang perkembangan narkoba. Saya lahir besar di Jalan Singosari, ini gudang narkoba. Dulu di tempat saya itu bayangkan 2 truk mobil aparat masuk bawa ganja. Yang mikul orang tempatan. Tadi Andre bilang terlibat judi. Saya jujur pernah terlibat dalam sindikat narkoba. Padahal pada waktu itu masih ganja.
Bayangkan bagaimana itu. Siapa yang tahu jalan Singosari Gang Sumbersari? Tapi dan yang menjadi korban itu adalah adik saya paling kecil. Sampai sekarang dia menjadi salah satu manusia yang tidak berguna, yang menjadi sampah bagi masyarakat. Kami penganut pemahaman tabur tuai ini harus kami pegang risiko ini, harus kami hadapi risiko ini. Tapi dari sini saya di tempat lahir, saya bergerak dengan kemampuan yang saya ada. Akhirnya apa yang terjadi? Mudah-mudahan di Sumbersari itu sudah mulai bersih peredaran narkoba. Tapi memang harus kita mulai dari kita, dan kita harus berani katakan itu. Dan kita juga harus berani kepada pihak aparatur, terkhusus polisi. Mereka juga harus berani bertindak. Nah, kawan-kawan sekalian, yang kedua, tadi Andre sudah bilang bahwa ini bukan hanya janji Ibu Wakil, tapi ini adalah janji pasangan calon. Bahwa pasangan calon ini sudah menandatangani fakta integritas MOU dengan mahasiswa yang diwakili oleh yang namanya Gampera. Di pointer-pointer itu ada semua. Terus juga pasangan calon ini juga menandatangani fakta integritas jika terpilih nanti kepada yang namanya petarung muda, yang ini juga notabene terdiri dari mahasiswa. Nah, kami berharap, atau kita berharap, saya sebagai ketua tim berharap sama-sama kita kawal fakta integritas ini. Sama-sama kita ingatkan pasangan calon ini bahwa janji politik ini harus dilaksanakan. Kalau tidak, saya di depan yang akan melakukan perlawanan itu. Kawan-kawan sekalian, yang kita lakukan hari ini, kalau kayak saya, bukan untuk saya lagi, tapi untuk anak dan cucu saya. Kawan-kawan dari mahasiswa yang kalian lakukan hari ini menyangkut hayat hidup kalian ke depan. Maka kalian harus di baris terdepan mengawal dan menjaga apa yang menjadi janji-janji politik pasangan calon ini. Saya sebagai ketua tim bertanggung jawab untuk mewujudkan apa yang sudah dijanjikannya dalam bentuk komitmen fakta integritas. Selanjutnya, terima kasih tadi ada beberapa masukan bahwa komitmen pemberantasan korupsi ini belum terlihat di visi misi dan belum ada janji politik dari keempat pasangan calon berapa lama korupsi di Siantar ini bisa dituntaskan. Saya pastikan karena pasangan calon ini berkomitmen menang, sukses memimpin di Siantar dan tidak akan melakukan transaksional jabatan yang menjadi akar permasalahan korupsi. Kami pastikan, kami sangat banyak data bahwa korupsi di Siantar sudah sangat menjamur. Dan kami pastikan ketika pasangan calon ini terpilih, orang-orang yang melakukan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan anggaran akan diproses secara hukum. Ini kuncinya di mana? Kuncinya di inspektorat dan di APH sendiri. Komitmen yang kedua, kenapa kita juga bagian dari untuk mengeliminir menjamurnya korupsi. Ini terutama terkait pembangunan infrastruktur. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ada istilah KW itu sampai 20 ke 25%. Bagai ini pintu awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembangunan. Pasangan calon ini tidak berkomitmen seperti itu, tapi yang menjadi prioritasnya adalah bagaimana kualitas pembangunan itu tidak lari dari pestek atau hitungan-hitungan kualitas pembangunan itu. Makanya kewajibannya pun tidak seperti yang lain.
Itu salah satu dari komitmen untuk mengurangi korupsi itu. Kalau korupsi ini sama dengan judi, narkoba dan lain sebagainya. Ini tergantung diri kita. Tapi terkadang lingkungan juga ikut bisa merubah kita. Kenapa? Karena kita diingatkan. Jadi kalau terpilih nanti pasangan calon ini, Andre kan sudah ikut juga di Gampera. Ikut. Bila perlu kalian keluarkan rekomendasi, sudah minta Kapolres, minta Kapolda, bila perlu sama kita berangkat ke Kapolda, ayo ganti Kapolres Siantar kalau bisa, kalau tidak bisa menuntaskan peredaran narkoba di kota Pematang Siantar. Itu saya kira moderator. Ya baik, sangat bernas sekali tadi. Ada tambahan. Saya sebenarnya menarik Bung Pawar. Sengaja saya hadir hari ini, ada beberapa hal yang mau saya klarifikasi, ya Bung ya. Karena memang kalau pasangan ini kelihatan peluang menang, sangat luar biasa ini tantangan. Bayangkan kita sekarang sedang diserang oleh buzzer, menaikkan yang namanya status merah putih. Bayangkan dia bilang kalau Mang Atas terpilih, narkoba di Bangsal akan merajalela. Itu fitnah. Itu fitnah. Dan saya sebagai ketua tim akan melakukan penyidikan terhadap status itu. Dan saya pastikan setelah pilkada pemilik akun pasti ditangkap. Jadi ini termasuk serangan-serangan, itu biasa. Yang kedua, kami pastikan bahwa pasangan calon kami ini tidak terlibat dalam pembiayaan, baik berasal dari pengusaha narkoba dan perjudian di kota Pematang Siantar. Itu kami kira yang bisa kami pegang. Terima kasih moderator. Baik, sangat luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 2, di mana ya biasa namanya orang mau menang tadi ya Bang, orang dengan peluang menang tinggi itu karena semakin tinggi pohon semakin kuat angin menghajarnya Bang. Nah, kira-kira tadi sudah disampaikan bahwasannya tim paslon nomor urut 2 tidak terlibat dengan yang namanya uang judi dan uang narkoba. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama berkomitmen memberantas yang namanya judi, narkoba, serta korupsi di kota Pematang Siantar tercinta ini. Baik, langsung saja kepada audiens, kira-kira adakah yang ingin ditambahi ataupun dipertanyakan seputar dengan tema kita, ataupun dengan ada hal-hal yang lain ingin disampaikan? Saya persilahkan dengan segala hormat. Sabar bentar ya, satu-satu. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan Bangda, nama saya Rido Siregar, terapara atau Bapode bisa ya, Bapode. Jadi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga Bapolda berani hadir kemari menghadapi kami di sini. Tentunya kami harap dengan bermodalkan tangkisan manakala Bapolda diserang, baik secara argumentasi maupun narasi. Namun dari tadi saya perhatikan Bapolda sudah diperingati oleh Bung Bill bahwasanya topik kita fokus ke 3 tema tadi. Itu bakal dalam olahraga tinju, Bapolda udah kena jeb. Kemudian kena hukum kembali dari panelis baju hitam. Itu pun Bapolda belum sadari. Hingga panelis yang baju warna hitam itu Bang Andre, Bang Andre mengatakan bahkan 5 tahun pun Mang Atas tidak bisa menyelesaikan masalah narkoba dan judi. Betul Bang Andre ya? Nanti boleh dilihat dari rekaman Bang Power. Saya lihat ekspresi Bapak udah biasa-biasa
harusnya dibantah habis itu pernyataan si Andre. Tapi tidak ada dari tadi. Nanti boleh dicek dari situ. Kemudian kami datang ke sini ingin mendengarkan diskusi yang betul-betul matang, berisi, ada argumen yang kuat. Tapi dari tadi sampai ini udah jam 6 hanya sebatas kampanye. Ini masukan baik bagi moderator Bang Bil maupun pada panitia yang lainnya. Kalau bisa dikasih durasi waktu sehingga ada kesempatan lain untuk membantah atau meluruskan. Nah, ini sampai habis minuman saya ini. Baru ada kesempatan. Jadi gitu Bapak udah. Jadi kalau menurut saya perkara narkoba ini sudah mengakar. Sulit, tapi bisa. Contohnya, ini solusi langsung saya kasih ya. Anak-anak SMP, kita sudah mengasih pembiaran. Dia merokok depan umum, depan sekolah, bahkan di sekitar orang tua, kita sudah biasa menghadapinya. Padahal rokok ini adalah tangga pertama untuk menuju narkoba. Kalau kita biarin, dia akan naik ke tangga berikutnya. Nah, terkhusus untuk wali kota terpilih nanti, dia mempunyai kewenangan dalam arti untuk di tingkat SMP, benar tuh ya. Kalau SMA kalau nggak salah itu gubernur ya. Di situ bisa kita melakukan fungsi pengawasan, baik itu Satpol PP, apa kayak perkara teknisnya orang itu kan tahu itu. Tapi intinya ada pengawasan untuk generasi muda kita. Nah, jadi gitu loh Bapak Uda ya. Nah, nanti kalaupun ada bantahan dari Bapak Uda, setelah bantahan Bapak Uda, saya izin pamit karena saya masih ada urusan di luar sana. Silakan. Mungkin 3 menit, 5 menit bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, agak sedikit lambat tapi menarik. Saya baru datang ke Siantar baru kali ini melihat berdiskusi seperti ini. Artinya agak sedikit kaget juga karena baju hitam sama baju hitam sama Bang Bil sama Andre ini. Apa janji nggak tahu aku ini kan itu. Tapi kita perlu sampaikan ini topik ini luar biasa dan menarik. Dan saya melihat hanya tim ses Pak Mangatas yang hadir di sini. Tapi pesan yang ke depan kalau bisa tiga-tiganya hadirlah. Yang 3 lagi hadirlah selain Pak Mangatas kan gitu. Jadi sub yang mau saya sampaikan dari diskusi ini adalah lebih melihat anak-anak muda di Kota Pematang Siantar. Artinya kalau anak-anak muda hari ini yang punya kreativitas, inovasi, kemudian ada hal yang mendapat potensi dan opportunity bagi anak-anak muda yang hari ini tidak didapatkan oleh mereka, berat Pak, izin kita sampaikan. Yang kedua, sosialisasi setiap kampung tuh. Kampung itu setiap lurah itu sampaikan ketika ada indikasi narkoba laporkan. Yang paling mendasar adalah kalau ada indikasi dari wali kota ke depan, bandarnya langsung ditangkap. Kalau hari ini bandarnya masih bergeliat di Kota Pematang Siantar, ini berat ini. Saya rasa itu akar dari narkoba. Kan gitu. Kalau bandarnya sudah ditangkap, ini tinggal sosialisasi yang kecil-kecil aja nih kan itu. Kan gitu Pak, izin kita sampaikan. Yang kedua, kalau bisa saya sampaikan kembali, anak-anak muda yang paling utama adalah yang punya potensi yang hebat, yang hari ini punya integritas, punya jiwa kredibel yang baik. Kemudian memang hari ini kita boleh sampaikan kalau anak-anak muda dilibatkan ini nggak akan ini narkoba bergeliat. Ini kadang-kadang karena dia
bingung mau aktivitas apa, kemudian nggak kuliah atau masih kuliah tapi ada kawan sampingnya atau lain sebagainya macamnya, ujung-ujungnya ikut-ikutan. Ini agak ini kita kan gitu. Yang ketiga, ini paling seru ini Pak. Apalagi Bapak sambil merokok kan mendengarkan aku nih, nah ini lebih seru kita kan itu. Jadi saya perlu sampaikan bahwa Kota Pematang Siantar butuh Bang Bil. Kenapa aku bilang seperti itu? Di Facebook beliau ini satu-satunya orang yang mengkritik pemerintah, khusus di anak muda di Kota Pematang Siantar. Beri kita bersama. Karena saya bukan orang Kota Pematang Siantar, tapi saya sering bergerak di Kota Pematang Siantar bersama kawan-kawan hari ini. Maka dari itu perlu kita sampaikan secara tegas hari ini. Biasa dalam politik, mau sedemikian pun mau bagaimanapun visi misi wali kota, jadi siapa yang banyak yang menang, bukan siapa yang baik. Biasa itu Pak. Tapi perlu kita sampaikan secara tegas bahwa hari ini yang baiklah yang akan kita perjuangkan. Yang kalau hanya Pak bilang tadi komitmen kepada mereka tadi kelompok mahasiswa yang lain, kelompok yang di sini tidak ada komitmen tadi saya sampaikan. Maka dari itu kita boleh bedakan Pak. Jangan kita sur-suran aja kan gitu. Kelompok yang A, itu aja kan gitu. Ini kelompok yang B tidak kan gitu. Jadi perlu disampaikan, politik ini kan dinamis kan gitu. Nah, politik ini kan dinamis kan gitu. Nah, jangan kita merasa, oh saya digoyang gini-gini. Nah, itu namanya kritik biasa. Apalagi hari ini kita melihat bahwa wali kota itu digaji oleh rakyat yang hari ini untuk melayani masyarakat, kan gitu, bukan melayani tim sukses. Perlu kita sampaikan itu. Maka kehadiran Bapak kemari adalah untuk badan Bapak hari ini adalah untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat berhadir di sini, kan gitu. Selanjutnya agak jadi panjang nih cerita saya, karena saya merasa kawan-kawan saya aktivis di Kota Pematang Siantar dan anak-anak muda Kota Pematang Siantar ini agak dikelulukan oleh pemerintah. Tapi kita perlu sampaikan, mungkin beberapa wali kota ke depan ada 4 nih, silakan. Artinya di Coffee Warkop KB ini tempat diskusi orang-orang cerdas. Walaupun kita bisa melihat bahwa nggak banyak yang datang, karena nggak mau melihat Kota Pematang Siantar ini lebih maju. Nah, sebenarnya dengan hal ini PLT wali kota harus memperhatikan KB untuk bagaimana melihat potensi anak-anak muda ke depan agar menjadi orang-orang yang betul-betul peduli dengan masyarakat pada umumnya. Gitu Pak, kan itu. Jadi mohon maaf Pak, aku boleh nanya sedikit. Nah, ini Ferrari ini apakah punya Pak Mengatas atau tidak? Ini perlu tanya. Jadi kawan-kawan tadi perlu tanyakan kan itu. Karena sebelumnya punya rekod sejarah, kan gitu. Aku berani Pak, kan gitu. Ini mah menyuarakan aspirasi kawan-kawan, kan gitu. Jadi jangan pula ini biasanya dalam berdinamika politik kita menyampaikan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, tapi nggak hanya A yang direalisasikan, kan gitu. Jadi perlu kita sampaikan kembali bahwa hari ini kawan-kawan berhadir kemari untuk menyaksikan visi misi yang terbaik dari yang baik. Termasuk saya suruh dengan judul ini kenapa saya hadir. Selain tadi Bang Wandi chat saya, aku di KB kata Bang Wandi, aku juga jemput Bang Wandi. Mungkin itu saja, karena waktu udah mau maghrib, tapi perlu kita sampaikan, kita perhatikan ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas merdeka, merdeka, merdeka. Baik, sangat luar biasa sekali tadi apa yang disampaikan oleh ketua kita, Ketua Ahmad Fauzi. Mungkin ada tambahan sedikit lagi Bang, atau kira-kira? Oke, kan ada minta klarifikasi ya. Baik, pertama untuk anakku, ini anaknya, karena manggil Bapak udah. Bukan, kita tidak mau juga forum ini jadi forum bantah-bantahan yang tidak memunculkan sebuah solusi. Oleh karenanya saya sebagai, dan mohon maaf buat teman kita tadi, bukan tim sukses. Karena kalau tim sukses itu timnya yang sukses, calonnya mati. Jadi kita tim pemenangan. Kita memang benar-benar petarung. Jadi saya mulai besar
berkarir di Siantar. Saya rasa kenal betul siapa Jainul di Siantar dan komitmennya terhadap narkoba dan korupsi. Saya pernah mau dibuang ke laut gara-gara penegakan peraturan di kota Siantar. Terkait pilkada, saya pernah membatalkan pilkada, menunda pergelaran pilkada, itu sudah saya lakukan. Bung Power ini kenal betul. Memang pasca periode kami ada degradasi.
Baik, kita lanjutkan ya. Saya kira yang perlu saya tanggapin, makasih. Ini pertanyaan yang cukup bagus dan kami perlu luruskan di sini bahwa Ferrari itu bukan punya Mangatas Silalagi, tapi punya Sujito. Bagaimana hubungan antara Sujito dengan Mangatas? Mangatas selaku pemilik gedung ada disewa atau dikontrak oleh Sujito. Nah, namanya kontrak, maka dibuatlah kesepakatan kontrak. Jadi gedung itu dikontrak oleh Sujito, dibuat kegiatan seperti itu di luar kewenangan Mangatas untuk bisa menghentikan kontrak karena kontrak terikat oleh hukum. Itu dia. Jadi Ferrari bukan punya Mangatas, tapi Ferrari punya Sujito. Jadi ini sama kayak tadi, ada akun Facebook namanya Merah Putih, sudah katanya si Billy pula itu, sudah. Nah, kalau Mangatas menang, narkoba merajalela di Bangsal, itu kita pastikan inilah serangan-serangan orang yang sudah ketar-ketir terhadap calon sang petarung. Tapi kita menghadapinya slow. Nah, yang menjadi, saya berharap dalam pertemuan nanti ada rekomendasi. Saya pastikan rekomendasi ini nanti ada perwakilan menyampaikan. Bila perlu ada fakta integritas apa yang harus dilakukan Mangatas ketika memimpin Isyata. Bawa delegasi, beliau berani enggak menandatangani fakta integritas yang dirumuskan dalam forum kita pada sore hari ini. Saya sebagai ketua tim menggaransi beliau pasti berani. Kenapa? Karena beliau butuh pemuda-pemuda yang kritis. Kritis bukan hanya mengkritik, tapi bisa memberi solusi. Butuh beliau nanti ke depan untuk menjadi penyeimbang dalam beliau menjalankan roda pemerintahan. Yang menjadi terpenting bagi kita bahwa pengalaman yang saya ceritakan pasca 20 tahun terakhir, saya kalau boleh 20 tahun terakhir, Hulman berapa tahun Pak Wali? 10-15 tahun tambah. Nah, pasca 15 tahun RE berarti pasca 15 tahun saya menilai telah terjadi degradasi gerakan di Kota Pematang Siantar. Saya mohon maaf, gak sungkan-sungkan kritik buat mahasiswa. Mahasiswa terkadang mendesain gerakan ujungnya transaksional, bukan sungguh-sungguh untuk membangun Kota Siantar. Kita rubah ini, karena mahasiswa pemuda itu adalah agen perubahan. Saya sendiri pun saya pernah ke KPK. Saya pernah bawa teman 5 orang demo di KPK persoalan korupsi di Siantar yang ngawang 2 SSA polisi. Kami sudah alamin itu. Dan kami jujur kita bilang kita tidak mau menjelekkan, tapi kami pastikan bahwa pemerintahan terdahulu ini sangat luar biasa tindak pidana korupsi. Saya punya satu data
terkait tentang pengadaan umbul di PDAM ini sangat luar biasa, udah luar biasa, dan saya punya data itu, dan ini saya yakinkan pasti selesai dikerjakan. Belum lagi persoalan tertundanya pembangunan ring road yang ini juga melibatkan beberapa SKPD, dan yang hebatnya di Siantar ini yang menikmati kepala daerahnya, yang menanggung resikonya itu SKPD-nya. Pan SKPD melakukan itu, kami yakin itu atas perintah, dan kita yakinkan nanti ini ketika mengatas memimpin pasti kita kuat semua, kita urai benang ini pelan-pelan. Itu kami kira. Kenapa? Karena memang korupsi ini salah satu jadi penyebab terhambatnya proses percepatan pembangunan di Kota Siantar. Kami kira itu, jadi kami harap kepada moderator nanti kami terima, kami minta silakan habis dari forum ini apa yang keluar rekomendasi dari forum ini dan apa yang harus disepakati secara bersama ketika mengatas terpilih menjadi wali kota, apa yang akan dilakukannya, buat dalam bentuk tertulis supaya ada kekuatan hukumnya. Saya kira itu. Baik, Trik. Udah bisa bang, udah maghrib bang. Iya bang. Bisa dilanjut nanti bang diskusi berdua. Karena udah maghrib bang, karena kita tadi mulai kasih aja. Cuma bang, boleh lah bang, silakan bang. Kata narasumber siap kok dia di kulit ya bisa-bisa. Nah memang mantan aktivis kan. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi kesehatan berkumpul di sini. Jadi kenapa saya mau bertanya? Karena teman saya bukan orang Siantar kan. Saya putra daerah Siantar. Jadi yang kalau kemajuan Siantar itu tanggung jawab saya juga. Kan begitu. Nah, kenapa saya barangin sini? Dari tadi saya mendengarkan argumen dari Bapak. Saya juga semangat kita. Aku ada kawan Bapak Siregar, masih di atas aku, ya kan? Jadi yang udah bilang tadi hanya sebagai wacana gitu. Coba dulu kalau memang Bapak itu sebagai tim pemenang, beri kami itu jangan janji teori, tapi janji aksi. Apalagi tema kita, topik kita sekarang ini menganalisis narkoba itu, narkoba, korupsi, perjudian. Gini loh, dulu saya tahun 2012, tahun 2009 dan dari tahun 2009 saya SMP. Saya SMP di sini sampai tahun 2012. Saya melihat Satpol PP itu takut. Saya melihat Satpol PP itu takut. Sekarang anak SMP lewat Satpol PP dia merokok pakai baju seragam. Di mana adabnya? Ya, di mana adabnya? Dan terus terang, dulu saya waktu sekolah melihat guru aja takut. Sekarang guru diajak main. Nah, itu udah salah satu tindakan. Tambah lagi, zaman sekarang kemajuan gadget. Jangankan kita ngomong tentang orang dewasa, anak-anak aja udah main judi. Anak-anak aja udah main judi. Jadi yang mau saya dengar di sini itu bukan cuma janji teori jadi apa. Coba beri aksi gitu. Kalau Mang Atas menang, Satpol PP yang nggak bekerja pecat. Kan bisa begitu. Kalau Mang Atas menang, segala jenis judi apa segala macam. Apabila ada tahu benar narkoba atau segala macam, diadukan, diberi perlindungan hukum. Itu kan bisa. Jadi ada bukti rekaman. Jadi suatu saat apabila ini tidak terindahkan, kalau menang mengatas, jadi kami bisa mengabaikan gitu. Jadi tahun depan, ya mau mencalon lagi dia untuk kedua kalinya. Banyak kali cerita kamu kinerja Maya gak bagus. Terus saya mau ngasih saran lagi kepada Andri Ngedipulu sebagai penggerak ini, ya kan?
bagus sekali memang gerakan seperti ini gitu. Tapi kalau bisa, Dri, Abang, kalau bisa pas debat paslon nanti bikin undangan untuk mahasiswa biar ikut pas waktu debat. Biar bisa kita kasih masukan ya kan, biar orang ini agak ketar-ketir dulu sedikit. Karena kalau orang-orang KPU-nya yang di dalam orang-orang itu ya begitu aja itu. Tapi kalau anak muda kayak gitu, gak usah dibayar. Ruang dulu kami berani kami datang untuk nyampaikan inspirasi. Kami nggak butuh bayaran. Kami juga bekerja kok, punya uang juga, nggak butuh dibayar. Kami butuh kinerja yang benar-benar kerja gitu loh. Kami butuh Siantar ini benar-benar kerja. Bukan polisi datang nilang tanggal 2 untuk uang sayur. Jangan gitu. Di kampung saya jujur aja, kampung saya, tapi saya nggak sebut merek kampung, nanti pula masuk pulau ya kan. Di kampung saya, Bandar Togel itu berserak. Jujur aja, di kampung saya Bandar Togel itu berserak. Bahkan dulu Bandar Togel itu kalau nulis pergi ke belakang-belakang rumah atau ke polak-polak lakal bahasa Bataknya untuk nulis nomor datang lewat situ. Sekarang apa? Depan umum. Apa coba? Ya kan? Jadi itu jangan cuma wacana teori-teori. Anak SD pun tahu yang berteori. Kami butuh bukti itu. Suatu tindakan omongan yang pasti bisa kami pegang. Omongan itu suatu saat akan terlaksana. Besok-besok ngomong calon, ngomong kosong omonganmu. Begitu. Terima kasih. Sangat menarik diskusi kali ini. Mungkin silakan Bang ditanggapi habis baterai itu Bang. Baik, terima kasih. Ini memang kalau anak muda seperti ini. Jadi kalau kita mau percaya kepada seseorang, berikan kekuasaan itu padanya. Apa yang bisa kami janjikan sementara kami belum berkuasa? Kami tidak akan menjanjikan sesuatu yang kami tidak bisa lakukan. Tapi kami tadi sudah berkomitmen bahwa pemberantasan narkoba, judi, dan korupsi itu adalah musuh kita bersama. Artinya apa? Ketika pasangan calon ini pasti duluan yang akan dikerjai. Dan kami tadi sudah bilang bahwa pasangan calon kami pastikan tidak terlibat pada dana-dana narkoba dan judi. Kami tadi juga tegaskan itu. Nah, kalau yang lalu, ya mohon maaf kami tidak bisa mengomentarinya. Tapi kami pastikan bahwa ketika Mang Atas memimpin, Satpol PP tidak hanya berani menggusur pedagang kaki lima, tapi Satpol PP harus berani betul-betul menjadi penegak peraturan di Kota Pematang Siantar, dan itu harus berlaku. Makanya saya sampaikan tadi bahwa perpanjang tanganan Satpol PP itu ada linmasnya di lingkungan masing-masing. Linmas inilah perpanjangan tanganan yang diberikan kewenangan bersama dengan masyarakat untuk kalau ada peredaran narkoba tangkap, serahkan ke Babinsa. Ini yang saya sebutkan tadi itu dalam rangka penumpasannya ke depan. Kita juga tidak bisa berharap banyak kepada penegak hukum kalau ini tidak betul-betul muncul dari gerakan-gerakan masyarakat. Itu saya kira deh. Jadi kan munafik kali saya bilang, iya nanti ini, tapi kita pastikan. Maka beri kesempatan pada Mang Atas memimpin Kota Siantar. Saya tadi juga sudah minta hasil dari forum ini jadikan sebuah kesimpulan, dan bila perlu minta perwakilan forum ini membuat fakta integritas kepada calon wali kota Mantap Sang Petalo. Saya pastikan sebagai ketua tim pemenangan beliau pasti lakukan itu. Kenapa? Karena beliau orang Siantar, lahir di Siantar, besar di Siantar, berkarir di Siantar. Nggak mungkin beliau tega mau merusak Siantar. Saya kira itu deh. Jadi dari forum ini nanti ya supaya kita rumuskan. Silakan nanti kontak saya kapan ini bisa berdelegasi atau beraudiensi dengan pasangan calon. Sodorkan kesepakatan apa yang harus dilakukannya ke depan. Ini kami sebagai ketua tim pemenangan menggaransi itu. Tugas kita selanjutnya adalah sama-sama kita kawal komitmen fakta integritas itu. Kalau tadi
Tadi saya sudah tegaskan, kalau beliau tidak laksanakan komitmen itu, saya sebagai ketua tim pemenangan terdepan memimpin gerakan ini. Itu yang saya sepakatin. Artinya, karena beliau berkomitmen, beliau menang, mau sukses memimpin Siantar. Kalau mau sukses memimpin Siantar, jangan pernah alergi terhadap aspirasi dari masyarakat di Siantar, baik itu dari kalangan mahasiswa, kalangan petani, buruh, miskin kota, tetap harus didengar. Silakan dari 4 pasangan calon, lihat siapa yang HP-nya aktif 24 jam. Jadi tadi saya sudah klarifikasi, nggak percaya nanti telepon Mang Atas, ya Pak Mang Atas, Ferrari bukan punya Bapak, itu kata ketua tim Bapak, telepon langsung nanti. Beliau tidak pernah tidak mengangkat HP. Kalaupun tidak terangkat, mungkin dalam acara ini WA-kan, ini saya si ini. Seperti itu, saya kira itu kepada teman kita yang terakhir, memang kami tidak dapat memuaskan harapan dari forum ini karena kami bukan alat pemuas. Saya kira itu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Baik, terima kasih tadi telah banyak sekali masukan serta kritik dan saran beberapa terkait dengan tema kita, yaitu menelisik komitmen kita dalam memberantas narkoba, judi dan korupsi di Kota Pematang Siantar. Nah, kesimpulan dari diskusi ini tadi silahkan diambil sama-sama, silahkan ditafsirkan sama-sama. Saya tidak mau menyimpulkan apapun dari diskusi ini karena kebebasan di sini adalah yang dijunjung tinggi. Kepada Bang Aan tadi sudah dititipkan untuk notulensinya Bang. Nah, kira-kira bisa langsung berkoordinasi dengan Bang Jainul selaku koordinator Komaden. Ketika saya berbicara tentang narkoba, ada salah satu tokoh di dunia ini yang sangat berpengaruh, yaitu Pablo Escobar, di mana dia adalah salah satu kartel narkoba terbesar di dunia pada saat itu, tembus daftar Forbes sebagai orang terkaya di dunia mungkin di nomor 20 kalau saya tidak salah. Kenapa bisa narkobanya terus melebar? Karena dia masuk dan terjun langsung ke dunia politik. Untuk itu tadi telah diklarifikasi oleh terkait fitnah tadi ya Bang, terkait fitnah tadi yang disasarkan sudah diklarifikasi. Mungkin itu sebagai bahan masukan kita untuk nanti menuju tanggal 27 November. Akhir kata mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam. Horas, merdeka! 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 Oke, 2 kali aja.